Halo semuanya, pernah gak sih ngerasa kayak hampa gitu? Kayak kamu tuh gak tahu harusnya sedih atau seneng gitu, tapi ya rasanya datar aja gitu. Nah, itu dia yang namanya Emotional numbness atau mati rasa secara emosional. Apa sih emotional numbness itu? Jadi gini, kalian bayangin kalau misalnya emosi itu jadi kayak spektrum warna gitu yang cerah. Dari merah marun yang lagi marah banget, terus sampai ke kuning yang cerah bahagia banget. Nah tapi kalau misalnya lagi spektrum warna tuh jadi berubah, jadi abu-abu semua, bahkan bisa cuma hitam putih doang, atau bisa jadi hitam. Jadi kita nggak ngerasain emosi secara mendalam gitu, baik itu yang seneng, sedih, marah, atau kecewa. Ya rasanya datar-datar aja, kayak robot. Tapi kenapa sih emotional numbness tuh bisa terjadi? Nah, sebenarnya banyak sih penyebabnya, tapi intinya itu adalah mekanisme pertahanan diri di otak kita. Otak kita tuh pinter banget. Kalau misalnya lagi ngalamin sesuatu yang berat, misalnya tuh kayak trauma, habis kecelakaan, habis kehilangan orang yang dicintai, atau hal buruk di masa lalu. Nah, otak itu berusaha melindungi diri kita dari rasa sakit yang kita alamin itu. Jadi dia matiin sensor emosinya gitu. Nah terus stres kronis. Bayangin deh kamu lagi dikejar deadline terus-menerus. Nah masalah nggak ada batasnya gitu, nggak ada habisnya. Atau di lingkungan kerja yang toksik, kan lama-lama bisa capek gitu. Terus bilang, udah deh, matiin aja perasaannya biar nggak pusing. Otak tuh gitu cara kerjanya. Nah terus masalah dari depresi atau gangguan kecemasan ini juga bisa jadi penyebab juga. Misalnya pas depresi semua itu jadi rasanya kayak meaningless gitu loh. Waktu lagi cemas berlebihan juga kita bisa jadi terlalu fokus sama kekhawatiran sampai lupa rasain emosi sendiri. Terus obat-obatan tertentu juga, beberapa jenis obat, terutama antidepresan itu bisa punya efek samping emosional numbness pada sebagian orang. Nah, kecanduan juga bisa tuh. Orang yang kecanduan sesuatu kayak misalnya alkohol atau narkoba juga bisa jadi mati rasa emosinya. Karena terlalu fokus sama zat-zat yang seperti itu. Nah, terus gejalanya apa sih? Jadi gejalanya itu kalian bakal ngerasa hampa gitu, rasanya kosong, kayak nggak ada isinya, terus sulit ngerasain seneng, hal-hal yang dulu bikin kamu ketawa atau bahagia, sekarang tuh jadi kayak ngerasa biasa aja gitu. Terus jadi sulit ngerasain sedih, bahkan pas kalian mungkin pernah dengar kabar duka atau kejadian yang menyedihkan, itu kalian nggak bisa lagi. Ngis. Terus gimana cara ngatasinnya? Nah, ini bagian paling pentingnya nih. Kalau misalnya kamu udah ngerasain kayak gitu tuh, cari tahu deh akarnya. Kenapa sih kalian bisa jadi ngerasain kayak begini? Terus kalian cari teman yang bisa dipercaya buat dengerin cerita kalian. Kalau misalnya nggak ada, cari deh bantuan profesional dan mulai journaling. Kalian ngerasain apa itu bisa kalian tulis kayak gitu. Semoga penjelasan ini ngebantu kalian ya. Jangan lupa hubungin orang-orang terdekat dan tenaga psikologis yang mendukung. Oke, bye bye.